Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Irma Ayu Rahmayani. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk materi kali ini, kita akan membahas materi dengan judul pengukuran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan itu merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh lainnya banyak, misalnya mengukur panjang meja, mengukur berat badan, mengukur suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jadi, pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, begini ya supaya mudah dipahami. Misalkan kalian akan mengukur panjang sebuah pensil, diukur dengan menggunakan penggaris. Itu artinya kalian akan membandingkan panjang dari pensil dengan panjang dari penggaris. Nah, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Nah, di penggaris itu sudah ada skalanya seperti inci ataupun sentimeter. Seperti itu ya. Nah, sekarang misalkan panjang dari pensil itu 15 cm. Tahu tidak mana yang besaran dan mana yang satuan? Yap, betul sekali. Panjang itu merupakan besaran dan sentimeter itu merupakan satuan. Jadi, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya, tinggi badan Asya 110 cm. Itu berarti besarannya tinggi dan satuannya sentimeter. Baiklah, kita lanjut. Saya akan membahas jenis-jenis besaran. Besaran itu ada dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Kita bahas satu persatu ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Artinya, besaran ini tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Contohnya, ada dalam tabel ya. Ada panjang, waktu, suhu, massa, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi, besaran-besaran ini, satuan-satuannya itu sudah ada. Maksudnya begini. Misalkan kalian mau mengukur panjang dari sebuah meja. Ya, kalian tinggal ukur saja dengan alat ukurnya. Bisa dengan penggaris, bisa juga dengan meteran. Nah, di situ satuannya sudah ada. Bisa menggunakan sentimeter, bisa juga menggunakan meter. Seperti itu ya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok atau besaran yang satuannya diperoleh dari perkalian maupun pembagian dari satuan pokok. Contohnya bisa kalian lihat di tabel ini ya. Ada luas, ada volume,
ada kecepatan, dan lain sebagainya. Jadi, contohnya begini ya. Misalkan kalian mau mengukur kecepatan seorang anak yang sedang berlari. Kecepatan itu tidak bisa langsung diukur, butuh besaran-besaran pokoknya, yaitu jarak dan waktu. Nah, kalian harus ukur dulu jaraknya atau panjang lintasan larinya dan juga waktunya. Setelah itu barulah kalian ukur kecepatannya dengan menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas jenis-jenis alat ukur. Untuk alat ukur panjang bisa kita gunakan mistar atau penggaris, meteran, kemudian jangka sorong, dan mikrometer skrup. Dan untuk mengukur massa, kita gunakan neraca digital, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Dan untuk mengukur suhu bisa kita gunakan termometer. Ada termometer ruang dan ada termometer klinis atau termometer badan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.